Sama harinya Choji, Abe Tansel dan juga Goni kali ini. Oke, kita akan masuk ke arah mid lane seperti biasa. Rivernya Sungang sudah HD banget, begitupun juga dengan rerumputannya. Tapi yang HD juga adalah gerakan dari Shaizu yang langsung coba untuk memberikan sedikit damage ke arah Valentina yang ada di arah mid lane. XP dari Valentina ini juga udah lumayan besar juga dengan satu minion yang sudah dihilangkan. Tapi selanjutnya dari RB Bopeng sepertinya tidak nyaman dengan Hayabusa yang sangat-sangat tenang mengambil buff yang ada. Ya, sudah mulai masuk ke area pertengahan. Laizat mulai bergerak ke arah depan, 3 melawan 3 kali ini. Lihat Zarkovic langsung nge-zone out ke arah seorang Gugun Namikaze, tapi maju ke arah depan. Datang Yam was left dan ternyata mereka hanya berfokus buat ngamanin Lito Wanderer dan ya sedikit buying time hitungannya dari sisi RB Bopeng. Dan tadi Fenker juga hampir sekali salah positioning tadi ya, maksudnya ke arah dekat dari orange buff dari seorang Hayabusa lagi. Tapi pada akhirnya semuanya masih aman bagi kedua belah tim dan belum ada darah yang tumpah untuk di menit pertama kali ini. Tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa pertarungan antara Shield dan juga Lifesteal terjadi di arah bottom lane, di mana Zarkovic sepertinya lebih nyaman untuk langsung saja merusuh ataupun mencicil-cicil minion dari belakang untuk menghindari minion yang bisa maju lebih jauh lagi. Tapi akhirnya Yam was left pun masih bisa bertahan dalam turret yang ada. Tapi tiba-tiba ada Bibo yang coba datang untuk memberikan damage tambahan lagi kepada Yam was left. Yam was left menggunakan sticker untuk bisa melarikan diri dari serangan yang bisa dibilang fatal tadi dari Pakita. Yes, buying time. Tapi di top lane-nya kali ini kita melihat, aduh, Kels lumayan sekarat kali ini ya. Aduh, hampir aja dia ke take down dan Tarto pun juga langsung hadir. Langsung diinisiasi oleh Beach Boy kali ini, dia coba buat sendirian aja. Jarak top lane Gugun Namikaze udah mulai masuk, dapetin satu stun yang terhubung ke arah Rushi dan juga Shizu. Tapi mereka masih bisa retreat kembali. Yes, tadi sedikit banget tuh XP yang dibutuhkan untuk level 4 untuk menemukan orang dapat memorinya. Tapi balik lagi, memang belum punya momen juga untuk dari seorang Brody. Tapi dari tadi kita bisa melihat bahwa Yam was left sepertinya di posisi yang kurang enak banget nih, karena ada dua player yang bisa dibilang agak high juga HP-nya ya di arah early game, membuat Yam was left pun tidak bisa bergerak dengan bebas seperti sekarang, dimana sudah mulai sedikit perseteruan antara Zarkovic dan juga Yam was left. Tapi tiba-tiba ada tarikan kepada Zarkovic, membuat Zarkovic pun tinggal setengah aja darahnya. Tapi gimana dibuat di early game kali ini kayaknya peaceful banget ya. Ini kalau ngeliat ya damai ya. Damai, tetapi kalau kita lihat waste rotation, karena tadi teman-teman dari Equid termasuk Hayabusanya komit di atas, nggak dapat apa-apa dan merelakan turtle. Kita lihat akan terjadi team fight lagi kayaknya. Yes, team fight pun sudah mulai terjadi, di mana dari seorang Kufranya terkena Nomenon Blast tapi masih bisa dihindari begitu saja, tapi dibalikin oleh seorang Valentina. Tapi sayang sekali First Blood pun jatuh ke tangan RB Bopeng, di mana Kagura sudah mengamankan Anukel. Tapi yang nggak aman adalah B-Boy yang hampir saja tadi dikomit oleh seorang Gugun Namikaze. Yes, nice flame shot coming from Vanguard, dapetin satu. Aduh, Kels tadi sempet cukup menegangkan ya. Dia selamat. Dia kira selamat. Tiba-tiba snipernya Kagura Betul sekali. Tapi itu tadi cukup unik ya, tiba-tiba Nomenon Blast ada dua. Hampir mau di counter balik, itu ngerinya sih. Dengan mereka ngamanin Valentina, hitungannya beberapa hero yang punya inisiasi. Betul. Kayak semacam Lolita itu bakal harus lebih hati-hati lagi sih. Sama-sama kena stun tadi ya. Tapi yang gak kena stun adalah dari Yam was left, di mana langsung terstun aja oleh dua player yang ada di bottom lane di sini. RB Bopeng sepertinya masih mencoba untuk menghilangkan seorang Kagura, tapi seorang Ruby, tapi Rubinya pun masih selamat. Dan pada akhirnya B-Boy yang jadi titik bahaya. Tinggal itu baru HP tersisa, tapi masih bisa kabur. Tapi masih punya flicker dari Valentina, membuat B-Boy harus pulang terlebih dahulu. Tapi apakah akan dipulangkan juga oleh teman-teman dari RB Bopeng? Tapi dari seorang Valentina masih memiliki dash untuk menyelamatkan dirinya ke daerah belakang. Dikejar hingga akhir hayat ya. Waduh, ini tipis juga, Ben. Ya, ngelihat benar-benar sangat-sangat menegangkan. Bahkan Zarkovic juga di arah bottom lane, dia udah sangat-sangat sekarat. Tapi kita lihat Colin Sarmun di arah bawah, 1 melawan 2 kali ini. Yam was left sendirian aja, dia cukup pede. Dan lihat seberapa pede dan seberapa tankinya dia, masih bisa bertahan hidup menghadapi tekanan demi tekanan dari sisi RB Bopeng.
Dan bisa dibilang bahwa dari seorang Ruby ini bisa 3 kali death ya sebenarnya dari tadi. Iya, dari tadi dia nahan lane-nya bagus banget. Iya, Sering itu. banget 2 lawan satu situation. Dia nggak Iya. cuma nge-clear, dia survive. Dan itu sebuah apa ya? Outplay kecil. Oke, kita Yang lihat tim di fight di outplay bagian juga ini. ada Vanguard di mana Nomi 16 sudah terkonek kepada badan seorang Vanguard. Kagura pun masih tumbangkan begitu saja, tapi Shaizu hampir saja bisa membantu Kagura tadi kalau misalkan bisa lebih early lagi untuk mengeluarkan Nomi 16-nya. Cuman Pak, kita lihat di lain sisi dari Maybe yang menggunakan seorang Brody ya, ini masih mencoba untuk melakukan defensive manuver di arah top lane dan Turtle masih terbuka dengan sangat-sangat lebar. Gugun Namikaze yang memegang Retribution level 8 sama seperti B-Boy. Jadi ini bakal menjadi kontes yang lumayan ketat juga kalau misalkan B-Boy bisa datang tepat waktu, dan B-Boy pun datang tapi masih tidak ada Turtle-nya. B-Boy pun terkena stun dikit aja, masih bisa belakang, tidak bisa sama sekali. Damage yang datang dari Hayabusa membuat B-Boy pun tumbang itu saja. Nomi 16 nyampai ke tangan seorang Hayabusa. Hayabusa pun harus bisa melarikan diri, tapi enggak, masih mencoba untuk maju. Nomi 16 nggak ada lagi, jadi Lolita harus ditumbangkan begitu saja. Dikejar. Jika dilakukan oleh seorang Rashi, Rashi pun bisa menembangkan seorang Hayabusa dengan tembakan revolvernya. Di lain sisi Yam Wasley mencoba untuk membantu dengan datangnya seorang Ruby, tapi belum ada tarikan ataupun congkelan yang terjadi. Cuma bisa membantu Maybe di arah belakang dengan menumpukan pasifnya agar bisa keluar Town of Memory. Enggak. Masih ya. Wow, 2 tuker 2, tapi harus mengorbankan salah satu Gugun dan juga Beach Boy ya, sama-sama harus ke take down hitungannya. Ya ini tadi dapetin berarti ke arah ini ya. Hayabusa. Gugun ya? Iya, Turtle-nya ya, kita ngomongin Turtle-nya. Turtle, diambil sama Hayabusa. Cuman Oh, tadi oke. kalau gue lihat sayangnya apa, Brody oke dapat kill. Ya. Cuman Hayabusa tuh sebenarnya bisa dapat kalau dapat killing spree. Dia dapat killing spree, dia bisa lebih. Sayangnya dia udah terlalu low, jadi dia di take down juga. Yes, betul Oke. sekali. Dan ini dia untuk replaynya gue nih, what happened? Nah ini oke, Turtle-nya agak maksa dari seorang B-Boy. Dia langsung hilang, nggak ada impact. Cuman untungnya cover-coveran teman-temannya sempat bisa sustain the fight sedikit. Lihat, Luminum Blast-nya bagus banget. Cuman nah di sini nih, sebentar lagi nih kalau nyampe ya, kita lihat Hayabusanya sayang banget nggak Satu dapat hit killing lagi spree. ya. Nah, Brody-nya dapat kill, Hayabusanya lihat low banget dan Clint-nya langsung agresif play. Tor. Dapet. Langsung. Sayang banget. Tembakan revolver yang sangat akurat datang dari seorang Clean membuat Hayabusa pun harus pulang begitu saja. Tapi kita bisa melihat bahwa dari statistiknya ini dari B-Boy sudah mulai ketinggalan 1 level dibandingkan dengan Gugun Namikaze. Berarti retributionnya akan jauh lebih sakit di tangan Gugun Namikaze. Tapi tidak apa-apa karena dari Turtle baru ada 10 pick lagi. Kita 10 pick lagi baru keluar, tapi yang nggak keluar adalah dari seorang Kufra yang memeluk beberapa player dari RB Bopeng, membuat RB Bopeng sepertinya agak panik. Tapi tiba-tiba Nomi 16 datang dari seorang Valentina. Nomi 16 keluar lagi dari seorang Lolita. Nomi 16 di mana-mana, tapi yang di mana-mana juga ada seorang Ruby yang selalu mencoba untuk memeluk di area depan. Tapi sayang-sayang Kufranya tidak salah lagi, harus tumbangkan begitu saja. Di lain sisi Shaizu pun langsung dibalaskan gendamnya. Tadi Kufra hilang, Lolita sekarang juga hilang. Esmeralda tinggal sendiri 1 lawan 3, bukan momen yang sangat-sangat baik untuk Esmeralda. Tapi Esmeralda pun langsung ditumpuk lagi. 4 player menumpuk Esmeralda dan membuat Esmeralda harus kembali ke kuburan Lane of Dawn. Oh my god, inilah dia Equite 1499, dapetin 4 player plus dapetin Turtle. Ini cuan for life. Cuan for life. Didapatkan ya. Mid lane-nya juga dapat, Pak. Iya. Jadi kill team fight menang, Turtle menang, bahkan Yes. jangkar tengah lane dari RB Bopeng juga udah bolong. Ya itu dia. Ruang maka- geraknya semakin kecil. Ya makin enak banget karena Yes. dapetin turret oleh anak-anak Iya. RB Bopeng dan mungkin agak sedikit tertahan dan gak bisa bergerak secara leluasa. Betul, kali ini. dan mid lane turret tuh bisa bilang agak-agak stay sentral ya. Ya. Bener-bener zona aman banget di arah tengah, tapi yang gak aman adalah Vanguard. Sudah ada bouncing ball masuk ke arah Kagura, tapi Kagura pun masih bisa run away with it. Tapi sayang sekali juga turret sudah dihancurkan begitu saja. Yang gak hancur adalah Kaiju. Tiba-tiba di Gila. tangan seorang Hayabusa. Kena seorang Rashi. Flicker yang sangat baik dari Valentina tadi. Nomi 16 diambil flicker. Nggak cuma Lolita, Valentina pun bisa melakukan hal tersebut, membuat top lane turret Gila. harus hancur. Diikuti juga dengan Rashi. Wow, ada movement, bet. Satisfying banget lihatnya, dapetin Lumi 16 di arah depan dari Adu Kels, maju perlahan-lahan. MOVN dapetin 1 Zarkovic-nya diincar terlebih dahulu, tapi lihat di arah depannya tunggu sekarang dan Beach Boy pun ke take down. Vanguard di arah belakang masih bisa bertahan hidup dan 2 member dari RB Bopeng yang harus di
takedown kali ini. Wow, Equine 49 bisa dibilang agak-agak slow dominasi ya. Iya. Permainan mereka bener-bener Wow. nyantai, tapi ya sekalinya teamfight langsung Ngeri mendominasi. juga Silakan, nih. Gon. Momentumnya nih kalau kita lihat Iya. replaynya nih Flicker Lolita, bukan Lolita Valentina. Iya. Pas banget. Escape lagi harus hilang lagi di line of down. Sekarang Lord yang belum di enhance udah spawn. Oke. Kemungkinan besar Equid 49 akan mengincar target netral tersebut. Iya, Ya. dan jujur dari mata Ninja Choji melihat B-Boy agak-agak disconnected sih. Permainannya selalu maju duluan dan tidak menunggu teman-teman yang lain. Jadi membuat dia bisa memang masuk, tapi setelah mungkin menumbangkan satu player ataupun ya hampir menumbangkan satu player, ya B-Boy nggak bisa survive. Dia harus tumbang begitu saja. Tapi Saizu pun menjadi target Saizu. utama lagi oleh seorang Hayabusa. Tapi di depan masih ada Ruby dan di belakang pun udah ada Zarkov dengan Esmeralda-nya. Nomor 16 dinyalakan dan terkena 2 player dari Equine 49 dan membuat seorang loser harus pulang terlebih dahulu. Tapi di sisi sudah ada Hayabusa yang langsung targeting kepada seorang Kri, tapi pun itu tidak cukup. 2 kill, double kill didapatkan oleh seorang Hayabusa Gugun. Namikaze, ada 3 player tersisa dari RB Bopeng, tapi masih ada 4 dari Equine 49 dan itu sudah berkurang lagi angkanya menjadi 2 player tersisa dari RB Bopeng dan tidak bisa survive begitu saja karena Kagura sudah ditempel habis-habisan oleh sang Ruby. Brody pun menutup paku terakhir dan membuat RB Bopeng wipe out dibandingkan dengan Equine 49. Oh my god, 5 member langsung bisa dihajar dan lihat satu persatu ditumbangkan. Bahkan lihat dive in yang benar-benar sangat mengerikan banget. Bahkan kalau kita mau ngebahas dikit ya, ini dari itemnya dari Gugun, wah udah jadi Hunter Strike ya Goni ya. Menarik banget ini dia build Hunter Strike. Berarti dia nyari movement speed juga Iya. yang berarti dia dia bisa ngejar lebih cepat dan mungkin Iya. buat kaburnya in and outnya lebih cepat. Untuk sekarang lihat 5 turret udah diamankan dan Lord bisa menjadi target kayaknya mau ditunggu sampai enhance bahkan. Ya. Mereka sepede itu mereka nggak mau maksa juga keadaan karena 5 RB Bopeng juga udah up. Kita lihat aja nih tentunya pergerakan-pergerakan karena dari RB Bopeng meskipun mereka ketinggalan 7.000, satu blunder dari Equid 49 itu bisa mengubah segalanya. Ya. Jadi kita lihat kedisiplinan karena Equid 99 mereka masih offense. Oke, masih coba buat berikan tekanan demi tekanan. Tapi ya benar juga kalau kata Goni, butuh satu momentum yang bisa ngebalikin keadaan karena hitungannya nih, satu Lord udah hadir. Plus Iya. mungkin ya respawn time bakal jadi momentum banget ya. Iya. Dan ini keren banget sih kayak 2 player untuk ditukar hype out nih, Gon. Iya nih bener-bener lagi dan lagi ya koordinasi sih. Iya. Koordinasi kayak oke Lolitanya masuk tapi belum commit team fight dari kanannya dan itu sangat disayangkan karena sebenarnya kini juga udah siap team fight langsung momentumnya lihat domino effect-nya panjang banget. Mereka wiped out dan bahkan comfortable lead banget dari segi ekonomi kita lihat aja. Yes, dan kembali lagi kepada permainan di mana Zarkovic pun sepertinya sudah ditinggal sendiri dan Purify dinyalakan tapi sayang sekali tidak bisa diamankan begitu saja. Tapi dari sisi sudah ada adu chaos yang coba untuk catch up melawan Kagura. Kagura pun masih ada payung untuk melarikan diri. Sementara di lain sisi seperti tadi Choji bilang Pakito sendirian di daerah bottom lane. Yes, itu Zarkovicnya langsung dibegal ya. Iya. Rame-rame Pak, berempat Bak Badal bos sini. Kasih kunci motor lu. Buset. Tapi pada akhirnya Lord pun sudah diamankan. Lordnya sudah enhance walaupun belum menit 18. Ini masih belum Lord Saklar kalau menurut Saklar jadinya Sakral ya kalau menurut Om Wawa. Karena di menit 18 Lord sudah bisa memberikan buff kepada para player. Tapi kembali lagi kepada permainan, aduh Kel sepertinya masih nakal sekali mencoba untuk selalu offside di arah depan dan begitu pun juga dengan Lizard yang dengan Valentinanya lagi ngedash pun bisa memberikan damage yang lumayan besar kepada teman-teman dari RB Bopeng. Yes, here it comes. Lord pun mulai berjalan ke area pertengahan. Tentunya ini bakal menjadi momen yang cukup menegangkan untuk anak-anak RB Bopeng. Kalau mereka bisa bertahan, ini bakal memperpanjang nafas mereka. Kalau tidak, ini bakal menjadi kemenangan yang cukup bisa dibilang mutlak untuk Equine 49. Iya, dan dari networknya juga sudah lumayan berbeda 10.000, tapi pada akhirnya Lord pun sudah mulai charge ke arah dalam. Ini tertarik pun hancur. Ambil sisi yang Waslev mencari momentum dengan mencolek satu player dari RB Bopeng, tapi masih belum banyak terjadi yang terjadi. Gila. Balik tambahan dari seorang Valentina, tapi Valentina pun nggak berhenti di situ saja karena sudah mulai 2 player yang tersisa dari RB Bopeng. Di mana kita lihat ada Esmeralda, ada Clean, tapi maybe yang bisa maybe saja menumbangkan 2 player dari RB Bopeng diikuti dengan adanya seorang Ruby, tapi Ruby pun sepertinya harus menunggu minion muncul agar HP-nya bisa pulih kembali. Yes, 2 melawan 3. Zarkovic
di arah tengah, langsung bergegas lagi. Falling Star Moon maju langsung mundur kembali, terusir oleh sisi Equite 4099. Maju ke depan dari Gugu Namikaze. Lihat Zarkovic yang menjadi salah satu tumpuan, bahkan langsung di take down. Dan lihat dua playernya di take down, misalkan satu Shizu last man standing for Bokus langsung ke arah base-nya, tapi masih bisa dilindungi. Dan lihat bahkan maybe flicker digunakan dan tidak terhubung Numinon Blast-nya kali ini. Wow, sudah lepas dari yang overturn, datang Numinon Blast, tapi masih ada flicker untuk lari ke daerah belakang. Move yang sangat baik sekali bagi Maybe, dan yang lebih baik lagi adalah permainan dari Equite 4099 yang tiba-tiba sudah menghilangkan B-Boy dengan sangat-sangat cepat. Shadow Kill connect ke arah Kagura dan juga Lolita masih bisa survive ke arah belakang. Sudah ada Garden's Bulwark, tapi tidak ada yang bisa di-defense karena tidak ada Valentina. Tapi yang lebih amazing lagi adalah dedikasi dari Equite 4099. Ya. Mereka tahu untuk menempatkan diri mereka. Ini kalau gue boleh satu highlight player, maybe-nya 7012, impact-nya luar biasa. Wow. Bener-bener seorang gold laner yang kita Ya, harapkan mid iya. lane baru bisa spike, tapi Betul. sorry, baru early-nya dia juga udah agresif banget. Betul. Impact-nya udah berasa, belum di take down sekalipun. Positioningnya berarti sangat-sangat on point, decision making, kasih damage-nya bener-bener pas, dan lagi-lagi ini mereka sevisi dalam Line of Dawn. Yes, betul Visi sekali. misi foya-foya ya. Jangan gitu. Oh bukan. Aduh. Iya, dan kalau misalkan kita lihat juga Shaizu-nya sudah mulai terkena lagi, tapi Numinon Blast menawarkan dua player dan satu player sudah dikembangkan oleh seorang Brody. Brody pun masih belum cukup begitu saja. Sudah banyak pasif yang datang ke arah Zarkovic walaupun cuma satu, tapi sudah mulai efektif sekali. Tapi kembali lagi semuanya kembali tenang karena itu tidak ada, tapi yang Yes. tidak ada adalah Lord yang terhormat. Ya, sate. Itulah dia tadi adu Numinon Blaze ya, Iya. antara Valentina sama The Real Lolita yang punya ya. Ya kita udah sering sepertinya ngelihat Motivation yang diadu. Ini kita Iya. jarang-jarang lihat Numinon Blast. Iya. Itu siapa yang ngeluarin ini? Bingung. Bingung ya. Yang satu KW tapi lebih bagus. Iya, momentumnya ya benar. Iya. Bener. Wah, dan ini Bingung. dia untuk itemnya, Goni, silakan. Wow, ini ngeri banget. Hayabusanya 14.000 yang berarti udah full item juga. Penetrasi dari Malefic Roar udah jadi, true damage-nya udah jadi. Bahkan ada extra life dari Immortal, bikin pede banget. Lihat, 3 member dari kiri udah bikin F Immortal. Dari Equite 4099 udah Ya. bener-bener pede banget untuk offense sebenarnya. Apalagi dengan push Lord ini bisa-bisa aja kemungkinan Arby Bopeng tidak bisa mendefend Lord push kali ini. Tapi Iya. apakah mungkin nanti saat Brody sudah mendapat uang cukup banyak, apakah dia akan menjual sepatunya dan ganti dengan item offense? Bisa jadi, tapi kayaknya dengan one last Lord push udah bisa aja seal the game gitu. Oke, Kita lihat baik. aja defense dari Arby Bopeng. Ini dia adalah momen tenang sebelum badai datang, di mana Wah. Shaizu seperti biasa sudah berada di paling depan terlebih dahulu menurunkan Guardian's Bulwark bersamaan dengan Esmeralda, tapi Numinon Blast sudah dikeluarkan, belum dikeluarkan siapa, tapi Zarkovic sekali darahnya untuk tumbang begitu saja. Tidak ada Immortal membuat dia langsung tertumbang di tangan seorang Hayabusa, begitu pun juga dengan seorang B-Boy di tangan seorang Brody di lain sisi di belakang. Kagura masuk menjebak maut, dan pada akhirnya base pun dihancurkan dan Equite 4099 mengamankan match pertama kita di hari ini. Oh my